Jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman, saudara-saudara. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan beri kami kesempatan menikmati kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendasarkan semuanya kepada firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan inilah kami semakin mengerti bagaimana kami menjalani kehidupan ini berdasarkan pada firman-Mu ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, ada seseorang yang berkeluh kesah dengan pendetanya. Dia bertanya kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, kenapa ya kok Tuhan itu tidak mendengar doa saya?" Nah kemudian pendeta ini bertanya, "Loh, kok tahu kalau Tuhan itu tidak mendengar doamu?" Nah kemudian orang ini menjawab, "Nah karena doa saya nggak dikabulkan." Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, terkadang dalam kehidupan ini, ketika doa kita tidak dikabulkan atau tidak terwujud sesuai dengan keinginan kita, maka terkadang atau mungkin saja kita berpikir, wah berarti doa saya tidak didengar Tuhan. Dan dengan mudahnya kita mengatakan, wah doa saya nggak didengar Tuhan kok. Karena apa? Karena ya nggak terwujud-wujud kok. Nah maka dari itu saudara-saudara terkasih sama Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat bahwa peristiwa orang berseru kepada Tuhan itu bukan cuma zaman sekarang, tetapi jauh sebelum itu. Di dalam perjanjian lama pun bangsa Israel banyak berseru kepada Tuhan. Kita mengingat saudara-saudara, ketika waktu itu bangsa Israel berada di tanah Mesir, karena jumlah orang Israel terlalu banyak di tanah Mesir, maka dari itu petinggi-petinggi Mesir, pejabat-pejabat Mesir khawatir tentang pertumbuhan orang Israel ini. Maka dari itu mereka berusaha untuk menekan pertumbuhan orang Israel. Dan mereka melakukan apa yang sangat kejam, apa yang jahat, dan termasuk usaha pembantaian anak-anak Israel. Maka dari itu bangsa Israel diperlakukan tidak baik, mereka disuruh kerja paksa, mereka disiksa, dan sekali lagi keturunannya kalau ada anak laki-laki lahir langsung ingin dibantai. Dengan demikian bangsa Israel menangis, mereka bersedih, dan mereka berdoa kepada Tuhan, mencurahkan rasa perasaan mereka. Dan disitulah saudara-saudara, kalau kita melihat Tuhan tidak tinggal diam. Keluaran 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 mengatakan, "Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, umat orang Israel, keluar dari Mesir." Nah saudara-saudara terkasih sama Tuhan Yesus, ternyata seruan orang Israel itu didengarkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi keluh kesah Israel, semua Tuhan tahu, semua Tuhan dengar. Ayat yang ke-7 mengatakan, "Aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka." Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, hari ini kita melihat bagaimana setiap doa yang kita serukan, sama seperti bangsa Israel waktu dijajah oleh Mesir, Tuhan dengarkan, Tuhan tahu. Tetapi problematiknya atau masalahnya adalah apa yang kita inginkan belum tentu sama dengan apa yang Tuhan akan kabulkan. Sehingga kadang-kadang kalau nggak dikabulkan berarti Tuhan nggak dengar. Oh ternyata bukan seperti itu saudara-saudara. Tuhan mendengar, tetapi Tuhan juga punya daulat. Dia punya kekuasaan untuk menentukan doa ini dikabulkan atau tidak. Sama seperti bangsa Mesir, mereka mintanya apa? Mereka mintanya keluar dari tanah Israel. Dan akhirnya apa? Ya memang mereka keluar dari tanah Israel. Tetapi bukan cuma keluar, Tuhan juga mendidik bangsa Israel sampai 40 tahun.
Dan didikan Tuhan itu dari didikan yang luar biasa ketat. Karena apa? Supaya bangsa Israel yang tadinya hidup tidak punya aturan, sekarang hidup di dalam aturan Tuhan. Maka dari itu saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, hari ini kita kembali diingatkan. Setiap doa dan seruan kita, Tuhan pasti dengarkan. Tapi hari ini kita juga diingatkan, apapun yang Tuhan berikan, itu semua adalah kehendak Tuhan. Maka dari itu kalau kita berdoa dan belum terkabul, bukan berarti Tuhan itu gak dengar. Tuhan pasti dengar. Tetapi kita yakin, percaya dan mengimani Tuhan menjawab tepat pada waktunya atau tepat menurut kehendaknya. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan kita untuk terus berseru sama Tuhan. Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti tahu. Amin.